Halo pemirsa Indonesia Jurnalis, kembali kami laporkan berita terupdate. Acara bertajuk Paparan Pembangunan Indonesia 2025, Awal Tahun Harapan dan Tantangan menjadi forum strategis untuk membahas kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan program-program pemerintah yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Acara yang berlangsung di Ballroom Hotel Sahid Jakarta ini dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional, termasuk Dr. Syahgenda Nainggolan, Profesor Dr. Insinyur Haji Sufmi Dasko Ahmad, SH, MH, Wakil Ketua DPR RI 2024 hingga 2029, Dr. Ferry Joko Juliantono, Wakil Menteri Koperasi Kabinet Merah Putih, Dr. Insinyur Hetifah Syaifuddin, Ketua Komisi X DPR RI 2024 hingga 2029, dan Din Syamsuddin sebagai tokoh nasional. Banyak senior-senior Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, dalam sesi utama, mengapresiasi forum ini sebagai ajang membangun optimisme nasional di awal tahun. Ia menyoroti tantangan global, seperti perlambatan ekonomi dan ketegangan geopolitik, yang berdampak pada perekonomian Indonesia. Di sini kombinasi antara serikat buruh dengan kekuatan cendekiawan intelektual, ya, yang bergelar profesor doktor di sini banyak. Ada Profesor Dr. Din Syamsuddin yang mewakili semua. Karena kalau udah ada Din Syamsuddin, semua cendekiawan ikut di belakangnya. Nah, kekuatan itu, Bapak Ibu sekalian, adalah kekuatan yang pastinya dapat menyelesaikan seluruh persoalan bangsa. Baru 2025, semoga di tahun ini bangsa kita bisa lebih meneguhkan komitmen secara kolektif dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote dalam menghadapi berbagai tantangan zaman dan mengisi ruang-ruang pembangunan nasional dalam upaya mewujudkan Indonesia maju menuju Indonesia emas tahun 2045. Tadi sengaja stafsus saya memberikan ini untuk dibacakan karena takut nanti kalau nggak pakai teks saya tidak terkendali katanya. Apalagi ini banyak teman-teman aktivis yang progresif dan revolusioner. Saya juga berterima kasih kepada penyelenggara, pimpinan Sabang Merauke Circle dan Konfederasi Serikat Pekerja seluruh Indonesia yang telah menyelenggarakan acara ini. Saya hadir kemari karena melihat betapa pentingnya acara ini, yaitu sebuah paparan awal tahun tentang pembangunan yang mengumpulkan pembicara-pembicara hebat berkapasitas besar. Tadi sudah diterangkan satu persatu dengan audiens yang juga tak kalah hebat, dan saya pikir bahwa pertemuan pada hari ini tentunya akan dinamis karena ide-ide dan gagasan yang akan disampaikan dan juga kemudian akan juga disanggah tentunya akan membuat dinamika pada hari ini tentunya hidup, dan ini adalah forum yang menurut saya forum yang hebat di awal tahun 2025 ini. Dan pada acara ini tentunya kita akan memotret sebuah persoalan yang sekaligus membangun optimisme dalam merajut harapan rakyat atas pemerintahan Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka. Kenapa saya bilang nggak boleh lepas? Karena ini kalau ada Prabowo ada Gibran. Mohon maaf, jangan protes. Karena itu begitu realitanya. Kita memahami bahwa situasi saat ini sedang tidak baik-baik saja. Hal ini tentunya juga merupakan kondisi objektif yang dialami oleh sebagian besar dari bangsa-bangsa dunia, di mana pertumbuhan ekonomi dunia mengalami perlambatan. Selain itu, ancaman perang di berbagai kawasan dunia semakin tajam, termasuk yang terakhir ancaman perang dagang yang dinyatakan Donald Trump, Presiden Amerika terpilih, terhadap China dan negara-negara BRICS yang pada akhirnya akan berpengaruh ke perekonomian nasional kita. Namun tekad dari Presiden Prabowo, jadi boleh dong saya ngobrol di sini sebagai salah satu perwakilan dari partai utama pendukung pemerintah dan juga sebagai salah satu dari anak buahnya Presiden, ya kan? Nah, jadi tekad daripada Presiden Prabowo bahwa keadaan kawasan dunia
yang pada saat ini sedang tidak baik-baik saja dan mengalami perlambatan, tentunya di dalam negeri juga harus kita lawan. Bahwa kemudian Prabowo harus diberi kesempatan untuk melakukan hal-hal kecil untuk kebaikan rakyat kita. Saya minta kepada kawan-kawan sekalian, hal-hal kecil yang sedang saat ini dirintis oleh Pak Prabowo dalam rangka memenuhi kebutuhan rakyat, seperti bagaimana, ini kan baru 1 hari program makan gizi gratis, makan siang gratis. Kemudian bagaimana nanti tadi Pak Prabowo akan berusaha yang sebenarnya selama ini bisa dilakukan hal-hal kecil tadi, misalnya mengumpulkan lahan-lahan sawit yang selama ini sengaja tidak didata, sengaja kemudian hasilnya banyak tetapi kemudian pajaknya tidak dibayar, dan itu kemudian dicoba untuk dikumpulkan untuk dimaksimalkan hasilnya untuk semata-mata kepentingan rakyat, untuk menambah APBN yang selama ini kurang. Bagaimana hal-hal kecil yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo dalam melakukan efisiensi terhadap pengeluaran kementerian dan lembaga. Yang saya kemarin ikuti, ada pembelian ATK untuk seluruh kementerian dan lembaga ini, jumlahnya 44,4 triliun hanya belanja ATK. Nah, hal-hal seperti ini, hal-hal yang kecil yang coba dilakukan oleh Pak Prabowo, melakukan efisiensi di kementerian dan lembaga. Dan kemudian bagaimana Pak Prabowo juga akan melakukan hal-hal kecil untuk rakyat, untuk kemudian bagaimana supaya mengevaluasi yang namanya proyek-proyek strategis nasional yang kurang berguna. Dan hal ini tentunya tidak akan atau kemudian akan membuat sebagian ada yang kurang happy dengan pemerintahan. Nah, oleh karena itu Pak Prabowo tetap bertekad bahwa ini harus dilakukan, apapun itu resikonya, kita akan jalan dalam pemerintahan yang kurang dari 100 hari. Sudah banyak hal-hal yang kemudian yang namanya juga belum 100 hari, sudah banyak kemudian ya gangguan-gangguan walaupun kecil ya lumayan mengganggu. Nah, dan itu tentunya kami minta dukungan kepada rekan-rekan sekalian. Hal-hal kecil yang akan dibuat presiden untuk kepentingan rakyat banyak ini, tolong dikawal. Siap. Tolong dikawal. Karena biar bagaimana kita sudah lihat bahwa kepentingan asing di sini sangat besar, yang tentunya tidak happy kalau kemudian kita melakukan hilirisasi, kalau kemudian tadi kita akan mengidentifikasi perkebunan yang tidak terdata, yang hasilnya selama ini kemudian tidak masuk ke negara dan jumlahnya demikian banyak. Dan banyak juga yang tidak happy kalau kemudian nanti misalnya Pak Prabowo agak keras dalam pendampingan di kementerian lembaga dengan melibatkan aparat penegak hukum, KPK maupun kejaksaan dalam rangka mengawal proyek-proyek yang bersifat besar. Nah, mungkin kado tahun baru 2025 yang baru-baru ini kita launching adalah bagaimana kemudian contoh-contoh yang bisa kita lakukan efisiensi, sehingga kemudian dalam waktu selama 1 minggu kita bisa breakdown itu dana haji bisa turun sebanyak 4 juta rupiah. 4 juta rupiah. Padahal sebenarnya itu baru penghematan yang kita lakukan untuk biaya perjalanan yang diadakan di dalam negeri. Selama ini
yang namanya angkutan, misalnya pesawat udara, itu nggak boleh ada pembanding, hanya dimonopoli oleh perusahaan negara. Nah, tetapi demi efisiensi pada hari ini misalnya itu kita ada pembanding dan ada dua maskapai, sehingga kemudian terjadilah kemudian perundingan harga, sehingga itu berakibat lebih besar dalam hal penurunan biaya komponen haji. Nah, belum lagi kemudian kalau kita mau masuk, ini kita nanti mau berangkat ke Arab Saudi. Nah, itu juga penyelenggaraan tentang makanan, catering dan lain-lain. Bukan Pak Ustadz Bahtiar Nasir beritahu bahwa kalau kita benar-benar serius, itu efisiensi akan lebih banyak dan penyelenggaraan haji akan lebih bagus sebenarnya. Nah, hal kecil yang dilakukan oleh Pak Prabowo Subianto ini akan terus dilakukan dalam bentuk apapun dan di bidang manapun untuk kepentingan rakyat. Dan tentu apa yang menjadi harapan dan keinginan dari pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo tersebut membutuhkan dukungan dari semua pihak, termasuk dalam hal ini dari kaum cendekiawan yang hadir pada hari ini, para tokoh bangsa, guna merumuskan pikiran-pikiran agar menjadi pikiran yang membumi dan dapat diimplementasikan sehingga dirasakan kehadirannya oleh masyarakat. Nah, contohnya kemarin kita kurang dapat bantuan itu dari cendekiawan. PPN naik 1%, dibilang PPN naik 12%. Padahal kebijakannya juga dari tahun 2021. Nah, ini kalau digoreng-goreng terus, ya eskalasi akan jadi naik. Sementara rakyat kita yang akan jadi susah. Sehingga akhir kata, selaku Wakil Ketua DPR RI dan salah satu anggota partai pendukung utama pemerintah, saya meyakini bahwa kegiatan paparan awal tahun ini sebagai bahan dari kajian-kajian ilmiah dari pemikir-pemikir besar yang hadir pada hari ini tentu diharapkan mampu membantu pemerintah dan DPR membuat rumusan pembangunan nasional ke depan. Dan satu, saya sampaikan bahwa Prabowo Subianto itu tidak anti kritik, Prabowo Subianto itu tidak anti masukan-masukan. Dengan berbagai cara, mungkin saya sudah memfasilitasi beberapa kawan-kawan, beberapa organisasi untuk datang langsung menyampaikan aspirasi. Contohnya yang mungkin kemarin dari teman-teman buruh itu melakukan argumentasi, sehingga apa yang diputuskan oleh Menteri Tenaga Kerja, kemudian oleh Pak Prabowo disampaikan, saya punya kebijakan sendiri, dan tentunya kemarin kenaikan 6,5% itu adalah kebijakan yang diambil oleh Pak Prabowo, yang di kementerian sebenarnya cuma 5 atau 5,sekian%. Nah, sehingga menurut saya sumbatan-sumbatan yang biasanya terjadi untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah, kepada Presiden, mulai hari ini, Kang Deddy, kalau ada apa-apa nanti kita ngobrol-ngobrol, kita ada forumnya, ya enggak? Supaya bisa tersampaikan. Demikian sedikit dari saya. Semoga acara pada hari ini berjalan dengan sukses. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.